warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Dwi Prianto dari Prodi Teknik Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, Pancasila itu adalah dasar Pancasila, menjadi pedoman bagi masyarakat. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku. Di demikian juga dalam pandangan hidup, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa karena dalam setiap sila sudah mengatur manusia di Indonesia secara umum tidak membeda-bedakan antara agama, suku, dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antar sila. Nah, berikut ada beberapa sila, yaitu adalah yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dan yang utama mendasari dari sila keempat lainnya. Semua sila-sila tersebut saling bersinergi dan membentuk satu persatuan sehingga bangsa Indonesia ini tetap berdiri kokoh seperti harapan pejuang para pendiri bangsa yang dahulu. Nah, untuk sila ketuhanan yang Maha Esa ini, kita itu mempercayai adanya Tuhan kita seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan lain banyak agama di Indonesia ini. Dan sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila ini mengandung arti setiap manusia adalah makhluk yang sama walaupun berbeda suku, budaya, agama, bahasa. Setiap manusia tetaplah sama dan derajat. Nah, dan di sila kedua ini memiliki arti itu bahwa manusia itu semua derajatnya pun sama manusia, tidak ada yang memberbeda-bedakan antara suku Dayak, Papua, Jawa, Indonesia, Sunda, mereka itu menjadi satu. Nah, dan sila ketiga ini yaitu persatuan Indonesia. Di sini sangatlah jelas bahwa sila ini merupakan perwujudan dari mengatasi paham seseorangan, golongan, suku, bahasa. Dalam sila ini menggambarkan bahwa kita sebagai warga Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari kepentingan perseorangan, golongan, maupun suku bangsa. Karena setiap masyarakat Indonesia adalah warga negara Indonesia, maka tidak ada lagi yang namanya perseorangan, kelompok, dan lain sebagainya. Namun yang ada hanyalah bangsa Indonesia sebagai pemersatu, sehingga tidak ada lagi perpecahan di antara setiap masyarakat Indonesia. Nah, untuk sila yang keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini mengandung Pancasila bukan hanya membahas tentang perbedaan suku, ras, budaya, dan agama, namun juga perbedaan pendapat yang dapat dipecahkan masalahnya pada sila keempat ini. Sila ini menyatukan segala perbedaan pendapat yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan dijadikan suatu keputusan dengan adanya demokrasi secara musyawarah. Nah, dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sangat jelas membahas tentang keadilan yang dapat dioleh seluruh masyarakat Indonesia yang bermaksud berlaku bagi seluruh aspek kehidupan termasuk hak dan kewajiban tiap masing-masing individunya. Selain itu, kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, bukan kepentingan diri kita sendiri. Nah, jadi contohnya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu contohnya itu misalnya si A mempunyai apa dan harus membagi ini secara rata, jenis misalnya gitu. Maka dari itu, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, diharapkan semua individu masyarakat menanamkan dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut, sehingga keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Sikap ini pasti tidak dapat dilakukan jika sejak
kecil masyarakat Indonesia tidak pernah diajarkan mengenai Pancasila. Maka dari itu sejak dini hendaklah setiap warga Indonesia sudah mengetahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan menanamkan dalam diri masing-masing serta memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya. Berikut adalah penjelasan tentang pembahasan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.